Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1109 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece dengan diperlihatkannya kemunculan sang petinggi pemerintah dunia, yaitu para Gorosei di Pulau Egghead. Jelas hal ini pun menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami, karena faktanya melawan satu Gorosei dan Admiral saja, Luffy benar-benar sangat kewalahan. Nah, apakah nantinya Luffy mampu mengalahkan kelima Gorosei sekaligus, atau ada sebuah kejutan yang telah udah Sensei siapkan untuk pelarian kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1109. One Piece chapter 1109 kali ini mendapatkan judul Penghalang. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada kedatangan dari 4 Gorosei ke Pulau Egghead. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang memperlihatkan Pulau Onigashima yang telah tenggelam di lautan. Masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Ya, dimana kali ini kita diperlihatkan Dr. Vegapunk yang telah menyiarkan sebuah pesan ke seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece. Nah, di momen ini kita pun diperlihatkan sebuah rekaman masa lalu Dr. Vegapunk bersama dengan ke-6 satelitnya. Menariknya, dalam siaran rekaman tersebut, orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece tidak dapat mematikan siaran itu. Vegapunk Shaka kemudian menjelaskan agar orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece untuk segera menyiapkan sebuah dandan musik video. Sementara Dr. Vegapunk mengatakan bahwa dia akan menunggu selama 10 menit agar semua orang dapat mempersiapkan layar dan dandan musik video. Di sisi lain, Shin pun kemudian memperlihatkan kelompok dari Nami yang melihat pesan dari Dr. Vegapunk. Rupanya, Nami tampak kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk ini. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke pertarungan antara Luffy versus Kizaru dan Saturnus. Di sini, kita bisa melihat bagaimana Luffy yang masih mencengkram tubuh Kizaru dan kepala Saturnus. Di momen ini, Luffy tidak sedikit pun memberikan ampunan kepada mereka berdua. Bahkan, cengkraman Luffy pun semakin bertambah kuat. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan keadaan di Merijoa. Nah, di sini keempat Gorosei terlihat sedang berbicara dengan Saturnus. Belum diketahui pasti bagaimana Saturnus bisa berkomunikasi dengan keempat Gorosei yang ada di Merijoa. Padahal keadaan saat itu Saturnus masih dicengkram oleh Luffy. Namun tidak menutup kemungkinan ya bosku, ini adalah kekuatan telepati yang dimiliki oleh para Gorosei. Salah satu Gorosei kemudian bertanya, apakah Vegapunk benar-benar telah mati? Saturnus kemudian menjawab, saya rasa begitu karena Kizaru telah membunuhnya. Salah satu Gorosei kemudian mengatakan, kalau begitu dia pasti menggunakan kematiannya untuk melakukan siaran itu. Dan bisa jadi sumber siaran tersebut terdapat di Labo Fest. Tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan reaksi orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece dan bersiap menerima pesan dari Dr. Vegapunk. Mulai dari kerajaan Dressrosa yang memperlihatkan Rebecca, Leo, Kiros, dan orang-orang yang sedang mempersiapkan layar. Leo kemudian mengatakan, apakah itu dokter yang disandra oleh Luffy? Rebecca kemudian menjawab, jangan percaya dengan berita-berita yang mencoba membuat Lucci terlihat jahat, Leo. Sementara di desa Fusa, kepala desa Whoopslap mengatakan bahwa mereka tidak memiliki layar proyektor, jadi mereka akan mendengarkan suara dari Dr. Vegapunk saja. Kemudian di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, Vivi tampak terlihat kebingungan tentang keberadaan Luffy dalam rekaman tersebut. Morgan kemudian mengatakan bahwa siaran itu pasti sudah direkam sebelumnya. Setelah itu di Water Seven yang memperlihatkan keadaan di malam hari, Iceberg bangun dan memberitahu sekretarisnya untuk segera menyiapkan beberapa layar besar agar bisa melihat pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Sementara di kerajaan Kamabaka, kita pun diperlihatkan Ivankov yang terlihat terkejut setelah melihat kepala baru dari Dr. Vegapunk. Sedangkan Monkey D. Dragon terlihat tampak memikirkan percakapannya dengan Saka, di mana Saka sendiri pernah mengatakan kepada Dragon bahwa dia akan segera mati.
Nah, setelah melihat reaksi orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece, Shin pun kembali membawa kita ke Pulau Egghead. Ya, di sini Luffy bertanya-tanya, kenapa tidak ada luka sedikit pun pada Saturnus, sehingga Luffy pun memutuskan untuk menggunakan cara lain. Sementara kita pun diperlihatkan Kizaru yang berusaha untuk menyerang Luffy dengan menggunakan laser yang keluar dari matanya. Namun, beruntung, Luffy berhasil menghindari serangan tersebut. Jelas hal ini pun membuat Luffy sangat marah dan langsung menghantamkan Kizaru dan Saturnus secara bersamaan layaknya sebuah simbal, di mana teknik ini diberi nama Gomu Gomu no Don Simbal. Nah, serangan Luffy tersebut pun sampai membuat Kizaru dan Saturnus menjadi semacam kertas datar. Bahkan kita bisa melihat ada sebuah bintang yang mengelilingi kepala mereka. Tak sampai di sini saja ya bosku. Luffy yang terlihat masih sangat kesal, kemudian meraih Kizaru dan Saturnus dan langsung melempar mereka berdua ke lautan. Bahkan kita pun sampai diperlihatkan Admiral Kizaru yang menghantam kapal perang hingga membuatnya terbaring tidak berdaya. Belum diketahui pasti apakah kali ini Kizaru benar-benar telah kalah atau tidak. Namun yang jelas, Saturnus justru terbang kembali ke arah Luffy layaknya sebuah bumerang. Tentu saja kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Saturnus untuk menyerang Luffy, di mana kali ini Saturnus menggunakan sebuah teknik yang mirip dengan teknik Gomu Gomu no UFO yang dimiliki oleh Luffy. Namun Luffy yang menyadari hal tersebut kemudian berhasil menghindar. Tetapi lagi-lagi Luffy dibuat kesal saat mengetahui bahwa Saturnus tidak terluka sedikit pun akibat serangan Luffy sebelumnya. Jelas secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwa kekuatan regenerasi dari Saturnus benar-benar sangat gila. Bayangkan saja, sekelas Admiral Kizaru sampai babak belur dihajar oleh Luffy, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada Saturnus. Tentu saja, hal ini pun membuat Luffy kebingungan dan bertanya-tanya. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan keempat Gorosei yang ada di Merijoa yang kembali menghubungi Saturnus, di mana keempat Gorosei tersebut mengatakan sudah tidak ada waktu lagi, kita tidak bisa membiarkan Vegapunk berbicara. Saturnus kemudian mengatakan, baiklah kalau begitu, aku akan memanggil kalian semua. Dan tiba-tiba setelah itu, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Saturnus menyentuh tanah hingga membuat 4 lingkaran sihir hitam yang muncul di sekelilingnya. Bahkan kita juga diperlihatkan sebuah api hitam yang mengelilingi lingkaran tersebut. Luffy yang melihat hal ini pun jelas membuatnya sangat terkejut hingga membuat matanya keluar. Sementara itu Sanji yang juga mengamati dari kejauhan juga terlihat terkejut dengan kobaran api hitam yang muncul di tempat Luffy bertarung. Dan chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelima Gorosei yang bersiap untuk segera menghabisi Luffy. Well, chapter yang sangat gila ya bosku. Ada beberapa hal menarik yang akan kita bahas di segmen analisa chapter 1109 nantinya, di mana salah satunya adalah rencana apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi kelima Gorosei, serta pergerakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi kriminal dan para Yonko setelah mengetahui pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Jadi pastikan tekan tombol notifikasinya ya bosku. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1109. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.